Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Tawakal, ketika usaha dan doa bertemu di titik pasrah. Tawakal, sebuah kata yang sering terdengar dalam nasihat-nasihat keagamaan, namun tak selalu dimaknai dengan tepat. Banyak yang mengira bahwa tawakal berarti menyerah begitu saja kepada takdir, berdiam diri tanpa usaha, dan menunggu hasil tanpa tindakan. Padahal, sejatinya, tawakal adalah perpaduan harmonis antara ikhtiar yang sungguh-sungguh, doa yang khusyuk, dan pasrah yang penuh percaya kepada Allah. Tawakal bukan akhir dari perjuangan. Tawakal adalah kunci ketenangan setelah perjuangan maksimal. Dalam Islam, konsep tawakal sangat dijunjung tinggi. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat ini menunjukkan bahwa tawakal datang setelah adanya tekad dan usaha. Artinya, kita tidak bisa hanya pasrah tanpa bergerak. Tawakal bukan alasan untuk bermalas-malasan. Justru, tawakal adalah bentuk tertinggi dari iman, karena ia menunjukkan bahwa setelah segala daya dikerahkan, kita menyerahkan hasilnya kepada Sang Maha Kuasa. Tawakal adalah titik temu antara usaha dan doa. Bayangkan seorang petani. Ia menanam benih, mengairi tanah, membersihkan gulma, menjaga tanaman dari hama. Itu semua adalah usahanya. Di malam hari, ia berdoa kepada Allah agar tanamannya tumbuh subur dan hasil panennya baik. Namun, ia tahu, tak semua hal ada dalam kendalinya. Cuaca, musim, dan keberkahan hasil. Semuanya berada di tangan Allah. Disinilah ia bertawakal. Ia telah berusaha dan berdoa. Maka sekarang, ia pasrah, bukan karena menyerah, tapi karena percaya. Tawakal adalah bentuk ketundukan yang aktif, bukan pasif. Dalam kehidupan kita, tawakal dibutuhkan dalam setiap langkah, saat mencari rezeki, saat menghadapi ujian, saat menunggu jawaban dari ikhtiar yang panjang. Ketika kita belajar keras untuk ujian, lalu berdoa dan menyerahkan hasilnya kepada Allah, itulah tawakal. Ketika kita bekerja keras membangun usaha, lalu berdoa agar usaha itu diberkahi dan sukses, itulah tawakal. Namun, jika seseorang tidak belajar, tidak bekerja, tidak berusaha, lalu berkata, "Aku bertawakal," maka itu bukan tawakal. Itu hanyalah bentuk kelalaian yang dibungkus dengan dalih religius. Rasulullah pun bersabda, "Ikatlah untamu, kemudian bertawakallah kepada Allah." Hadis riwayat Tirmidzi kama qala. Kalimat ini sangat jelas. Kita harus mengikat unta terlebih dahulu baru kemudian bertawakal. Tidak cukup hanya berkata, "Aku pasrah," tanpa lebih dulu melakukan bagian kita sebagai manusia. Tawakal bukan jaminan hasil sesuai harapan, tetapi jaminan ketenangan hati. Seringkali, kita mengukur hasil berdasarkan keinginan pribadi. Tapi Allah tahu mana yang terbaik. Mungkin hasilnya berbeda dari rencana kita, tapi itu adalah jawaban terbaik menurut Allah. Inilah yang membuat orang yang benar-benar bertawakal, hatinya tenang, jiwanya lapang, dan pikirannya damai. Ia tahu, apapun yang terjadi, itu adalah yang terbaik dalam pandangan Allah. Menemukan titik pasrah. Titik pasrah bukan titik nol. Ia adalah titik setelah kita lelah berusaha dan lelah berdoa, namun tetap yakin bahwa pertolongan Allah selalu ada. Di titik inilah keikhlasan tumbuh. Di titik inilah kita belajar bahwa kita hanyalah hamba, dan Allah lah yang mengatur segalanya. Tawakal bukan tentang menyerah. Tawakal adalah tentang mempercayakan hasil kepada Allah setelah kita berjuang sekuat tenaga. Mari bertawakal dengan sebenar-benarnya. Usahakan yang terbaik, doakan yang terbaik, dan pasrahkan hasilnya kepada Allah yang Maha Tahu apa yang terbaik. Judul, Tawakal si Burung Kecil. Di sebuah hutan yang tenang,
hiduplah seekor burung kecil bernama Tawa. Setiap pagi, Tawa terbang dari sarangnya mencari biji-bijian untuk dimakan. Walaupun tubuhnya kecil dan sayapnya tak sekuat elang, Tawa selalu semangat menyambut hari. Suatu hari, hujan turun deras sekali. Angin berhembus kencang, dan pohon-pohon pun bergoyang. Tawa duduk diam di cabang pohon, tubuhnya menggigil. Ia belum sempat mencari makan, dan perutnya mulai lapar. Tapi ia tak menangis atau mengeluh. Ia hanya berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, aku sudah berusaha terbang pagi tadi sebelum hujan turun. Sekarang aku berserah diri kepadamu. Aku percaya, rezekiku tak akan tertukar." Saat hujan mulai reda, Tawa melihat sebutir biji jatuh dari pohon dan menggelinding ke dekat kakinya. Tawa tersenyum. "Alhamdulillah, ini cukup untuk hari ini." Malam pun tiba. Tawa kembali ke sarangnya dan memejamkan mata. Di langit, bintang-bintang bersinar terang, seolah menyelimuti Tawa dengan kasih sayang. Burung kecil itu tahu, usahanya penting. Doanya berarti. Tapi di atas segalanya, tawakallah yang membuatnya tenang. Ia sudah melakukan yang bisa ia lakukan, dan sisanya, ia serahkan kepada Sang Maha Pemberi. Jadi, adik-adik, ingat ya, tawakal bukan berarti kita diam saja. Tawakal berarti kita sudah berusaha, sudah berdoa, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang tenang. Sekarang waktunya tidur. Pejamkan mata, tarik napas perlahan, dan yakinlah, Allah selalu menjaga kita, seperti Ia menjaga burung kecil bernama Tawa. Selamat tidur, semoga mimpimu indah. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.